Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Meneruskan istiqamah kita setiap malam Senin setelah pas daripada bacaan Hadrah Basaudan, kita akan mendengarkan daripada kitab yaitu tanya jawab seorang murid kepada gurunya, yaitu tidak lain tidak bukan Al-Habib Alawi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad bertanya kepada gurunya Al-Imam Qutb Al-Habib Abdullah bin Muhsin bin Muhammad Al-Attas, Keramat Empang, Bogor. Pada malam hari ini beliau Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas akan bercerita kepada kita, memberikan hikmah kepada kita tentang perihal hidup di alam dunia, di mana fenomena yang sering kita lihat, orang-orang di luar Islam, orang-orang kafir kayaknya hidupnya senang, hidupnya bahagia, hidupnya bebas. Dia melakukan apa saja yang dia inginkan, itu enggak ada larangan. Sedangkan kita orang-orang yang beriman, orang-orang Islam hidup di dalam dunia dengan beberapa larangan-larangan. Bahkan bukan cuma itu saja, kita hidup di alam dunia juga ada kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan. Sehingga jelas hadis Nabi SAW berbunyi, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu kata Nabi diibaratkan seperti penjaranya orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang kafir, dunia itu bagaikan surga dia. Kenapa kok bisa dibilang yaitu dunia seperti penjara bagi orang yang beriman? Kata Habib Keramat Empang Bogor, "Qahuwa ahkamut taklif." Yang dimaksud dengan penjara di sini, namanya orang di penjara nggak bisa bebas. Ada beberapa hal yang harus dia lakukan, ada beberapa hal yang harus dia tinggalkan. Yang dimaksud dengan penjara itu adalah hukum-hukum paksaan. Fal mukallaf kal masjun bisababi taklif. Orang kalau sudah mukallaf, orang kalau sudah berakal dan dia sudah baligh, maka hukumnya dia ini menjadi seorang yang mukallaf. Kenapa mukallaf? Karena sudah waktunya dia dipaksa dengan hukum-hukum agama seperti sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Maka dia laksana seperti orang yang dipenjara disebabkan hukum-hukum paksaan di dalam agama sudah wajib kepada orang yang mukallaf tersebut. Walau kanat halatuhu zahiratu tadullu ala rahah, walaupun keadaan orang yang mukallaf tersebut zahirnya itu menunjukkan atas yaitu kenikmatan, kesenangan. Balau masya ala dhahab fahuwa masjun. Bahkan kata Habib Keramat, walaupun orang yang beriman, orang yang muslim itu saking senangnya, saking bahagianya, seandainya dia berjalan di atas emas, keramiknya emas, jalanannya terbuat dari emas, tetap walaupun dia berjalan di atas emas, dia dalam keadaan mukallaf, keadaan yang dipaksa oleh syariat untuk melakukan kewajiban dan meninggalkan larangan. Maka orang tersebut diibaratkan seperti orang yang dipenjara. Kenapa? Karena dia masih hidup di alam dunia. Oleh karena itu Habib Keramat Empang Bogor membahas wa maqamut taklif, maqam syarif, maqam paksaan. Orang kalau sudah mukallaf dipaksa dengan kewajiban, rukun Islam, rukun iman, larangan-larangan dalam agama, itu bukan kedudukan yang sembarangan, itu kedudukan yang mulia kata Habib Keramat. Kenapa? Wabihi yadkhulul insanul jannah. Dengan sebab maqam taklif itu, kedudukan paksaan tersebut di dalam agama, seorang yang beriman, seorang manusia yang mengaku dirinya Islam bisa masuk ke dalam surga dengan sebab maqam taklif tersebut. Kita hidup di alam dunia antara 60-70 tahun kata Nabi.
Maka dengan sebab 60-70 tahun tersebut, kalau kita taat kepada Allah, melaksanakan kewajiban kita, meninggalkan larangan kita, maka dengan modal 60-70 tahun tersebut kita akan masuk ke dalam surga selama-lamanya. Tapi sebaliknya, orang kalau tidak mau masuk Islam, dia mengumbar hawa nafsunya, dia mengerjakan apa yang dia inginkannya hanya 60-70 tahun saja. Lalu setelah itu dia meninggal dunia, apa yang terjadi? Dia masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Oleh karena itu, dengan sebab magam ini, kedudukan kita dipaksa oleh agama, ini adalah magam yang mulia. Dengan sebab itu kita masuk ke dalam surga. Bahkan kata Habib Keramat, wala yufarriqul insana muddata hayatih, selama dia hidup di alam dunia, kedudukan dia sebagai mukallaf tidak akan pernah berpisah, tidak akan meninggalkan seorang manusia. Selama dia hidup, tetap dia wajib mengerjakan salat. Kalau sudah masuk bulan puasa, maka wajib dia berpuasa. Apabila sudah masuk nisabnya, dia harus mengeluarkan zakat. Apabila ada kemampuan, dia wajib mengerjakan haji dan umrah dan lain sebagainya. Tidak akan pernah berpisah dari badannya selama-lamanya. Wa amma magammu takalluf bil amal, dan adapun kata Habib Keramat Empang Bogor, kedudukan yang selain magam mutaklif, ada magam mutakalluf bil amal, yaitu magam kedudukan di mana kita ini bukan karena paksaan, tetapi kita memaksakan diri untuk beramal. Kita gak suka sebenarnya kalau di waktu pagi dibangunkan untuk mengerjakan sholat subuh, tapi kita paksakan untuk sholat subuh sampai akhirnya terbiasa dengan sholat, sehingga akhirnya kalau nggak sholat kita nggak enak, jadi ketagihan. Maka ini seperti ini kata Habib Keramat, fahuwa yufarikul insan hina ya'mal amal murtahan biha. Kedudukan orang yang seperti ini, maka sifat terpaksanya itu bisa meninggalkan dirinya. Kapan? Ketika dia sudah sanggup beramal amalan dalam keadaan senang, dalam keadaan nyaman dengan amalan-amalan tersebut. Kalau sudah nyaman, kalau sudah senang dengan amalan tersebut, maka tidak lagi dipaksakan, akan tetapi menjadi kebiasaan, bahkan dia bisa menjadi ketagihan. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya, ju'ilat qurratu aini fis shalah. Kata Nabi SAW, ada 3 perkara yang mana aku dijadikan cinta kepada 3 perkara tersebut di alam dunia. Di antaranya yang terakhir adalah dijadikannya kegembiraanku, dijadikannya kesenanganku, dijadikannya yaitu kesejukan diriku itu berada di dalam sholat, kata Nabi SAW. Oleh karena itu sosok Rasul SAW menjadi suri tauladan kita, telah menjadikan sholat sebagai sarana untuk mendapatkan ketenangan, untuk mendapatkan kenyamanan, untuk mendapatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kata Habib Keramat, fassalatu fi nafsiha hadratut tajalli. Karena sholat itu, di dalam zat sholat itu ada yaitu penampakan hadirat Allah Subhanahu wa taala kepada diri seorang hamba. Fal musalli yujadu indahu ma la yujadu inda ghairihi minal imani bil ghaib. Seorang yang salat akan mendapatkan di sisinya suatu perasaan yang tiada dia dapatkan di selainnya daripada keimanan dengan hal yang gaib. Selain di waktu salat, dia akan merasakan kedekatan diri kepada zat sang pencipta Allah Subhanahu wa taala di dalam salat. Sehingga Nabi SAW itu adalah sosok yang selalu berhubungan dengan Allah, tidak pernah meninggalkan salat.
sudah menjadi kebiasaan beliau, sudah menjadi hobi beliau, sehingga kalau sudah datang waktunya sholat, beliau pasti bilang kepada Sayyidina Bilal bin Rabbah, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arihna biha ya Bilal, arihna biha ya Bilal, wahai Bilal, hibur kami dengan sholat wahai Bilal, hibur kami dengan sholat wahai Bilal. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata tersebut? Bisababi tajallil muskit lil kuflah, karena di dalam salat beliau bisa menambahkan, yaitu bisa mendapatkan penampakan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, yang mana kenikmatan tersebut menyebabkan menggugurkan yaitu sifat terpaksa di dalam diri seorang hamba, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam senang dengan salat tersebut, sehingga para aulia, para pengikut Nabi senang dengan salat tersebut. Maka kata Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir al-Haddad, la'alla isyara ila dzalika fi qouli sallallahu alaihi wasallam arihna biha ya Bilal, faqala na'am. Maka Habib Alwi dapat mengambil kesimpulan, oh berarti isyarat tersebut itu sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, arihna biha ya Bilal, wahai Bilal, berikan kepada kami kebahagiaan, kenyamanan, biar kami rileks, biar kami terhibur. Dengan apa? Melaksanakan ibadah sholat wahai Bilal. Maka kata Habib Keramat Empang Bogor, iya, itu yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala ja'ala awjah sir mahabbah fin nawafil li'annal abad yaf'aluha bikhtiyarih. Iya, karena orang kalau sudah kebiasaan sholat 5 waktu dan dia terbiasa dengan sholat 5 waktu, sampai dia kalau meninggalkan sholat 5 waktu dia nggak enak di dalam dirinya, maka dia akan menambah dengan yang namanya sholat sunnah, sholat yang tidak wajib, sholat di luar sholat 5 waktu. Maka apabila seorang hamba melaksanakan sholat sunnah, perbuatan-perbuatan sunnah, itu tanda bahwasannya orang tersebut bakal dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah yang maha suci, Allah yang maha tinggi telah menjadikan cara-cara untuk mendapatkan cintanya Allah di dalam perkara-perkara sunnah. Karena seorang hamba bisa melaksanakan perkara-perkara sunnah bukan karena paksaan, tapi karena bikhtiyarihi, karena pilihannya, karena kepengennya. Kita hadir di majelis taklim karena kepengen kita. Kita berzikir bersama-sama karena kepengen kita. Kita bersolawat bersama-sama karena itu adalah pilihan kita. Kita pengen. Maka kalau sudah seorang hamba membiasakan dengan perkara-perkara yang sunnah, berarti tanda orang tersebut bakal dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wal maula subhanahu wa ta'ala alladzi yuriduhu min ibadihi bihukmil ilzam qad faradahu alaihim. Karena Allah yang maha suci, Allah lagi maha tinggi, yang diinginkan oleh Allah dari hamba-hambanya dengan secara paksa telah diwajibkan kepada hamba-hambanya, yaitu perkara-perkara sholat 5 waktu, perkara-perkara rukun agama Islam. Ini semua telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wa ammal baqi fa innama huwa bihukmil iktida bissolihin. Adapun sisanya selain daripada yaitu kewajiban-kewajiban di dalam agama, apabila seseorang ingin melaksanakannya, ingin melakukannya, maka itu landasan hukumnya adalah al-iktida, karena mengikuti, karena mentaladani kepada orang-orang soleh. Kalau kita cinta kepada orang soleh, maka kegiatan setiap yang dilakukan oleh orang soleh kita pasti akan mengikutinya.
Orang soleh senang berzikir, maka kita ikut berzikir. Orang soleh senang bersolawat, kita juga ikut bersolawat. Orang soleh senang hadir majelis taklim, kita juga ikut hadir majelis taklim. Orang soleh senang puasa Senin Kemis misalnya, maka kita juga mengikuti puasa Senin Kemis. Orang soleh senang tahajud, senang sholat duha, senang sholat rawatib, maka kita juga senang. Maka apabila seorang hamba dia melakukan perkara-perkara sunnah, karena itu landasannya bukan karena dipaksa oleh Allah, bukan karena paksaan agama, tapi karena cinta mengikuti daripada orang-orang soleh. Li'anna maqamul mahabbah la yakunu illa bin nawafil li'annaha bil ikhtiyar. Karena kata Habib Keramat Empang Bogor, sesungguhnya kedudukan kecintaannya Allah Subhanahu wa taala, kecintaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecintaannya para aulia, orang-orang soleh, tidak ada kecuali adanya itu di perkara-perkara yang sunnah, perkara-perkara yang tidak wajib. Kenapa? Karena seseorang bisa melaksanakan tersebut karena pilihannya sendiri, karena keinginannya sendiri, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan hal tersebut di dalam hadisnya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Tidaklah seorang hambaku ingin mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai, melainkan hamba tersebut melaksanakan yaitu kewajiban-kewajiban yang telah aku wajibkan kepada hamba itu. Jadi kalau pengen seseorang mendekatkan diri kepada Allah, maka cara yang pertama adalah melakukan kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah kepada hamba tersebut. Nanti kalau sudah terbiasa, kata Nabi, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Kalau sudah itu hamba terbiasa dengan yang wajib, dia tambah lagi, dia senantiasa mendekatkan diri kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan perbuatan-perbuatan di luar wajib, perbuatan-perbuatan sunnah. Maka perbuatan-perbuatan yang sunnah tersebut apabila dikerjakan terus menerus, maka apa hasilnya? Hatta uhibbah, sampai kata Allah Subhanahu wa taala, aku cinta kepada hamba tersebut. Kalau sudah seseorang dicintai oleh Allah, maka otomatis dia akan menjadi kekasihnya Allah, menjadi para aulianya Allah. Semoga kita yang hadir pada malam hari ini dijadikan, yaitu kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Hadirnya kita di majelis ini menjadi sarana kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Telinga kita diizinkan mendengar perkataan seorang wali kutub. Semoga ini tanda bahwasannya kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma jal sayyiati sayyiati man ahbabta wa la tajal hasanatina hasanati man abghadta. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbak wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma jal hubbaka ahabba ilaina min anfusina wa ahlina wa minal ma'il barid ala hadiniya wa likulli natin salih wa lamana wa salaf wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril al-Fatihah.